Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Wina Ritnasari, NIM C208620701, Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Al-Islam Kemuhammadiyahan 2 mengenai review jurnal. Judul yang saya ambil adalah Membangun Dimensi Baru Dakwah Islam dari dakwah tekstual menuju dakwah konstektual. Selamat menyaksikan. Dahlan menyatakan bahwa dalam pemahamannya dakwah terbagi menjadi dua kategori tingkatan. Yang pertama, dakwah tekstual yang hanya memberi materi begitu saja oleh pendakwah tanpa peduli apakah audiensi itu butuh atau tidak, bahkan mungkin malah sudah tahu karena sering. Dakwah yang kedua adalah dakwah konstektual yang berusaha menjawab kebutuhan masyarakat. Nah, dari persoalan yang dihadapi umat tidak hanya dapat diselesaikan hanya dengan mendengar ceramah saja, melainkan perlu aksi nyata yang lebih konkret seperti mengentaskan kemiskinan melalui pelatihan wirausaha, mengurangi kebodohan dengan pendidikan. Dalam hal dakwah, bagaimana mereka bisa menjalankan semua ajaran Islam dengan baik dan benar, mendatangi majelis taklim dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama ketika satu urusan saja tidak dapat mereka penuhi, yaitu urusan perekonomian. Nah, disinilah peran dakwah bilisan tidak mampu menyelesaikan permasalahan umat. Yang dibutuhkan adalah peran dakwah konstektual yang mampu mengangkat persoalan umat menjadi sebuah aksi solusi nyata yang dirasakan langsung oleh umat Islam. Lalu, siapa dai yang bisa berperan di area dakwah? Dalam hal dakwah, bagaimana mereka bisa menjalankan semua ajaran Islam dengan baik dan benar, mendatangi majelis taklim dan menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama ketika satu urusan saja tidak dapat mereka penuhi, yaitu urusan perekonomian. Nah, disinilah peran dakwah bilisan tidak mampu menyelesaikan permasalahan umat. Yang dibutuhkan adalah peran dakwah konstektual yang mampu mengangkat persoalan umat menjadi sebuah aksi solusi nyata yang dirasakan langsung oleh umat Islam. Lalu, siapa dai yang bisa berperan di area dakwah? Nah, dalam review jurnal kali ini saya akan menjelaskan. Yang pertama, makna dakwah tekstual dan konstektual, sebuah kajian pustaka. Yang kedua, dakwah konstektual sebagai dimensi dakwah masa depan. Dan yang terakhir, peran fakultas dakwah dalam implementasi dakwah konstektual. Dalam literatur Islam, istilah dakwah tekstual dan konstektual merupakan istilah baru yang muncul dari beragam kajian yang telah banyak dikembangkan oleh para ahli sebelumnya. Masyarakat telah terbuka dengan teknologi dan telah menjadi bagian dari kehidupannya, sehingga butuh pendekatan lain yang lebih nyata dan konkret dalam pendekatan dakwah. Memaknai dakwah dalam arti sempit bilisan justru akan mempersempit ruang dakwah Islam, karena Islam tidak hanya dapat diekspresikan dengan hanya ritual spiritual, melainkan harus terimplementasi dalam kehidupan nyata. Dakwah bilhal juga bisa dimaknai sebagai dakwah pembangunan, sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Ayub, karena diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kebahagiaan umat baik rohani maupun jasmani. Dakwah konstektual lebih menekankan perubahan masyarakat secara sistematik melalui berbagai macam pendekatan dan melibatkan berbagai macam keahlian. Atau dapat dikatakan orang-orang yang memiliki keahlian khusus dengan melibatkan berbagai keahlian untuk menyelesaikan masalah umat. Dalam konteks ini, dakwah tidak identik dengan ceramah di berbagai forum pengajian atau yang sering disebut dakwah bilisan, melainkan menyentuh kepada inti persoalan yang dihadapi masyarakat. Dakwah konstektual dimensi dakwah masa depan, meningkatkan kebutuhan spiritual manusia modern diimbangi dakwah yang relevan dengan perkembangan zaman.
Relevansi di sini menyangkut bagaimana membangun kesadaran sosial dalam menyangkut tema-tema sosial kemasyarakatan yang sedang dihadapi umat Islam seperti kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah umat Islam, kesadaran ukhuwah Islamiyah, membangun toleransi dan sikap saling menghormati dalam konteks yang nyata. Sudah ada bukti bahwa dakwah konstektual dalam bidang-bidang tersebut telah dilakukan oleh beberapa pihak yang konsisten dalam pengembangan dakwah bilhal. Dakwah masa sekarang dan masa depan akan selalu ditantang untuk merambah kepada hal tersebut. Apalagi teknologi mutakhir telah sampai pada smart gadget seperti smartphone dan tablet telah menjadi gaya hidup masyarakat modern. Perkembangan inilah yang harus menjadi area baru dakwah Islam. Dakwah masa depan akan terus berkembang dan dinamis sejalan dengan dinamika zaman. Kemampuan beradaptasi dengan perkembangan sudah menjadi sebuah keniscayaan bagi para pelaku dakwah. Mereka dituntut tidak hanya mampu menyampaikan Islam secara aktual, melainkan juga menyampaikan ajaran-ajaran Islam secara komprehensif. Peran Fakultas Dakwah dalam implementasi dakwah konstektual. Peran dai menjadi sangat penting dalam dakwah di dunia modern. Sebagai komunikator, tentunya tidak hanya pribadi-pribadi yang bekerja, tetapi merupakan sistem yang memanfaatkan media sebagai saluran untuk menyebarkan pesan-pesan agama, sehingga diharapkan adanya perubahan sikap dari komunikasinya. Sehingga makna dai di sini harus diperluas maknanya, bukan individu-individu yang ahli berceramah, melainkan sekelompok orang atau siapa saja yang mampu mendesain misi dakwah dengan berbagai media yang produknya mampu diterima oleh sasaran dakwah. Sehingga perlu ditegaskan bahwa dakwah bukanlah hanya berceramah sebagaimana yang dipahami orang selama ini, melainkan upaya apapun dalam rangka mengejawantahkan Islam dalam kehidupan masyarakat sudah termasuk dakwah, sekalipun pelakunya bukanlah ahli berceramah. Sekian, terima kasih untuk review jurnal yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.